Perkenalkan nama saya Berat Edi Sinaga, saya mahasiswa dari Kampus Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, jurusan Akuntansi Perpajakan semester 7. Yang dimana dalam video ini saya akan menjelaskan sekaligus menyelesaikan tugas yang diberikan dosen saya, yaitu menganalisis sebuah kasus yang terjadi pada seorang akuntan profesional. Yang dimana kasus yang saya ambil dalam video ini adalah kasus etika profesi pada Bank Lipo. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus Bank Lipo. Yang dimana kasus PT Bank Lipo ini berawal dari laporan keuangan triwulan 3 tahun 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2002 oleh PT Bank Lipo. Yaitu terjadi perbedaan informasi atas laporan keuangan yang disampaikan ke publik melalui iklan di sebuah surat kabar nasional yang dimana pada tanggal 28 November 2002 dengan laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Dalam laporan tersebut dimuat adanya pernyataan manajemen dari PT Bank Lipo bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko, dan Sajaja atau penanggung jawabnya Dr. Handus Rucat Kosasi dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang dimana penyajian laporan tersebut dibuat dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 atau audited dan per 30 September 2001 atau unaudited. Dicantumkan nilai agunan yang diambil alih atau AIDA per 30 September 2002 sebesar 2.393 triliun rupiah. Jadi total aktiva per 30 September 2002 sebesar 24.185 triliun rupiah. Yang dimana laba tahun berjalan per 30 September 2002 itu yaitu sebesar 98,77 miliar rupiah. Dan rasio kewajiban modal minimum yang tersedia atau biasa disebut dengan CAR sebesar 24,77%. Yang dimana pada laporan keuangan PT Bank Lipo per 30 September 2002 sampai dengan tanggal yang sama yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta atau BEJ pada tanggal 27 Desember 2002 ternyata disampaikan laporan yang berbeda. Laporan itu mencantumkan pernyataan manajemen PT Bank Lipo bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan audited yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik. Selanjutnya analisis dalam kasus Bank Lipo ini ada poin-poinnya yang dimana poin pertama itu penyajian laporan juga dilakukan dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 atau audited dan 30 September 2001 atau unaudited. Dicantumkan nilai agunan yang diambil alih bersih atau AIDA per 30 September 2002 sebesar 1,42 triliun rupiah. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar 22,8 triliun rupiah. Jadi rugi bersih per 30 September 2002 itu sebesar 1.273 triliun rupiah dan rasio kecukupan modal minimum atau CAR sebesar 4,23%. Terus selanjutnya poin kedua itu dapat dilihat bahwa pada tanggal yang sama ditemukan perbedaan, yang dimana perbedaan tersebut baik dalam jumlah AIDA, total aktiva, dan CAR, bahkan kondisi untung rugi. Atas hal tersebut, pada tanggal 6 Januari 2003, akuntan publik KAP Prasetyo, Sarwoko, dan Sajaja menyampaikan laporan keuangan PT Bank Lipo per 30 September 2002 kepada manajemen PT Bank Lipo. Yang ketiga, dalam laporan tersebut dikemukakan bahwa laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik Dr. Handus Rucat Kosasi dari KAP Prasetyo, Sarwoko, dan Sajaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan auditor independen tersebut tertanggal 20 November 2002, kecuali untuk catatan 40A yang dimana tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40C
tertanggal 16 Desember 2002. Dan yang terakhir, penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002, 31 Desember 2001, dan 31 Desember 2000. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar 2,8 triliun rupiah. Nilai agunan yang diambil alih bersih atau AIDA per 30 September 2002 yaitu sebesar 1,42 triliun rupiah. Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar 1.273 triliun rupiah. So, rasio kecukupan modalnya sebesar 4,23%. Jadi, dibalik dari kasus yang telah saya jelaskan, yang pasti di mana kasus tersebut terkait dengan etika-etika yang dilanggar. Yang di mana etika yang dilanggar oleh KAP tersebut pada laporan keuangan Bank Lipo adalah yang pertama itu prinsip integritas atau biasa disebut dengan kejujuran. Adanya tidak jujur dari pihak KAP terhadap laporan keuangan Bank Lipo. Dan yang kedua itu prinsip objektivitas. Yang ketiga itu prinsip profesional. Dan yang keempat itu prinsip tanggung jawab profesi. Dan yang kelima itu prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dan yang terakhir itu standar teknis. Oke teman-teman, dan sekian pemaparan dari saya terkait kasus yang terjadi pada PT Bank Lipo. Semoga siapapun pendengarnya, siapapun audiensnya bisa mengerti dan memahami kasus yang terjadi pada PT Bank Lipo. Oke, saya Bernard, saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam.